Kalau misalnya gue lebih banyak lihat cowok, apalagi yang punya mommy issues, itu mereka lebih memperlakukan pasangannya seakan-akan pasangannya itu nyokap mereka. Iya banget lagi. Hi everyone, it's me Feren. And it's me, Jessica. Welcome back to Tiba-Tiba Kepikir, a super chill podcast where we share our thoughts about topik yang tiba-tiba kepikir. Here we're gonna share and discuss our thoughts about what we think, what we know based on our experiences. So if you're in your "do I have mommy or daddy issues" era, this is the right channel for you. Kalau di episode kemarin-kemarin, kita tuh banyak banget ngomongin tentang adulthood, ya kan? Nah, kali ini kita akan flashback sedikit dan kita bakal bahas tentang our childhood. Sebelum kita mulai, coba kita sama-sama dulu kita ceritain gimana sih our relationship with our parents, gimana cara orang tua kita mendidik kita, dan apa impactnya dari didikan mereka ke karakter atau diri kita yang sekarang. Mulai dari kamu. Waktu gue kecil, nyokap bokap gue tuh have two different roles banget. Yang kalau bokap gue tuh lebih in charge of hal-hal surrounding discipline, how to protect yourself. Dan kalau nyokap gue tuh lebih ngajarin the nurturing part, the like you have to always be kind to people part. Kalau misalnya bokap gue tuh lebih this is how you survive in life, like you have to learn kayak skill-skill ini buat kayak survive in life gitu. Kalau misalnya relationship with my parents, kan bokap gue udah nggak ada, jadi cuma nyokap gue sekarang. Nah kalau sama my mom, sekarang she takes both roles sih, yang kayak dia tuh juga ngajarin discipline or like apa, cuman emang in a very feminine and motherly way aja. Jadi tetap very strict, tetap nggak strict sih, cuman tetap very Nggak like strict at all, sumpah nyokap lu. Seru banget, maminya Jaya tuh seru banget. she knows what she wants and like she knows what she wants for her kids juga. Jadi kalau misalnya dia sense something bad from us, dia juga sudah pasti kayak remind in a very motherly way gitu. Jadi I have a very good relationship with my parents actually, even before bokap gue nggak ada pun gue juga deket banget sama dia. Jadi kayak kalau misalnya ngomong kayak ditanyain kayak deket nggak sama orang tua gitu, boleh dibilang deket banget sih gitu. Kalau misalnya Cici sendiri, how is your relationship with your parents? Dulu aku nggak gitu deket sama my parents, bahkan ada beberapa tahun aku nggak tinggal bareng mereka. Nah jadi waktu aku kelas 3 SD itu aku baru mulai tinggal sama my parents. Nah jadi waktu usia aku balita ya berarti kan, aku tuh lebih sering berinteraksi sama my grandparents, which is my oma, Oke. dan lebih sering sama keluarga besar aku sih, yang kayak tante, terus om, yang kayak gitu-gitu. Dan ketika aku udah tinggal bareng pun, pasti tentunya yang tadinya kita nggak tinggal bareng, jadi tinggal bareng, ada satu gap yang kayak awkward moment istilahnya, yang gue tahu lu orang tua gue dan mereka juga tahu gue anaknya, dan mereka untuk mencoba untuk kayak gimana sih untuk mencoba sama-sama tinggal bareng, mendidik anak gue yang tadinya tuh gue nggak didik dari awal gitu loh. Bukan berarti nggak dididik dari awal, cuman maksudnya nggak tinggal bareng gitu kan. Aku bisa bilang aku takut dulu sama papa. Oh Aku ya? takut banget sama papa aku. You're Sampai so setiap chill kali, though. iya itu makanya semenjak COVID itu berubah banget. Oh, oke. Aku kayak thank you banget sama adanya COVID, itu merubah my family dynamics. Jadi kalau dulu kayak contoh ya, aku mau izin pergi sama teman, izin kayak ada acara atau izin kayak mau nginep, itu tuh aku harus mempersiapkan diri aku, mempersiapkan mental aku kayak jauh-jauh hari. Dan setiap kali aku mau ngomong sama papaku, bawaannya tuh kayak tenggorokan aku tuh kayak ada sesuatu yang cekek, susah banget buat ngomong, dan pasti pengen nangis rasanya. I don't know why, karena mungkin dulu papaku tuh punya sikap yang emang keras bukan berarti dia abusive, dia main tangan, bukan, tapi dia tuh orang yang kayak iya enggak, gue mau Iya, benar. gitu. My dad juga sih. Dulu aku punya satu gap yang lumayan besar, aku bisa bilang satu gap yang lumayan besar sama my dad. Kalau sama my mom sih juga nggak yang sampai kayak deket banget, kita nggak emotionally connected. Bisa dibilang aku tuh sebenarnya punya daddy issue. I mean, as someone yang bokapnya nggak ada, I too
Daddy issues probably. Gue gak tahu apakah ini sesuatu yang bisa dibanggakan atau enggak. Gue gak bangga sih. Enggak lah. I don't think it's something to Karena be proud sekarang of. sebenarnya aku udah overcome it aja. Jadi aku lebih yang kayak, oh gila, gue belajar banyak banget dari itu. Dengan adanya momen itu yang membuat malah tadinya hubungan aku yang kayak renggang malah jadi deket banget. Sampai sekarang tuh gue kayak attach banget. Gue sampai kayak selalu berpikir setiap hari, gue nggak siap kalau tiba-tiba gue harus berpisah sama bokap gue gitu. Nah, by the way, ngomongin tentang daddy issue, sebenarnya aku tuh belakangan ini, kalian tau lah, gue Gen Z yang sangat milenial, jadi tuh kayak kata-kata kayak daddy issue yang kayak gaslighting gitu-gitu tuh aku nggak gitu ngerti. Aku cuma sering dengar, tapi aku nggak ngerti. Nah, jadi aku tuh butuh pendapat kamu. Sebenarnya menurut kamu sendiri, daddy atau mommy issue, pengertian yang benernya tuh apa? Mommy or daddy issues itu jujur banyak orang yang suka asumsiin sebagai kayak, oh lu dulu di abuse ya sama nyokap bokap lu in a very kayak physical sama emotional way gitu, sampai lu sekarang punya daddy or mommy issues gitu kan. Jadi ada 7 ciri-ciri kalau misalnya orang tua kalian melakukan ini, ada kemungkinan kalian sekarang punya daddy or mommy issues yang mungkin kalian bahkan nggak sadar gitu. Apa aja? Oke, kita mulai nomor 1. Sering atau selalu nggak ada. Jadi mungkin emang orang tua kalian tuh kayak, ya ada, kalian punya sosok orang tua. Tapi misalnya mereka selalu kerja, atau nggak pernah di rumah, nggak pernah kayak makan malam bareng, nggak pernah pergi bareng. Kedua, nggak ada secara emosional. Kalau tadi kan mereka nggak ada, emang mereka absen, kayak mereka selalu kerja, atau mereka kayak physically mereka tuh nggak ada. Kalau nggak ada secara emosional tuh kayak fisik mereka ada, mereka ada di depan kalian, kalian bisa lihat mereka. Tapi mungkin mereka tuh nggak pernah ngobrol sama kalian secara kayak detail, yang kayak, oh kalian gimana harinya, kerjaan gimana, sekolah gimana, kayak gitu loh. Nomor 3, ini mungkin yang banyak orang ngelewatin, tapi orang tua yang controlling atau enggak yang sangat amat mengatur. Controlling in a way, mungkin kalau misalnya cuman kayak oh ngelarang ini itu kayak mungkin nggak segitunya ya. Cuma kan emang ada tipe orang tua yang suka ngontrol anaknya sampai to an extent yang agak over. Nomor 4, orang tua ini nggak bisa diandalkan, maupun itu secara finansial, maupun itu secara emosional, maupun itu secara fisik. Jadi mungkin mereka kayak nggak bisa provide for you financially, mungkin mereka nggak bisa provide for you secara emotionally, mungkin nggak bisa ngajak kalian ngobrol, nggak nyambung kalau kalian ngobrol, atau nggak mereka selalu nggak ada secara fisik, kayak mereka selalu hilang-hilangan gitu. Nomor 5, orang tua yang menjadi source of rejection anaknya. Jadi misalnya anak ini mau ke orang tuanya, misalnya minta izin ini, minta izin itu, tapi pada akhirnya selalu ditolak sama orang tua ini. Nomor 6, gue belum pernah lihat sih secara personal, cuman orang tua yang punya addiction, kecanduan, mau apapun itu. Bisa alkohol, bisa narkoba, bisa pokoknya kecanduan hal-hal yang ya boleh dibilang nggak terlalu sehat gitu. Dan terakhir, orang tua yang permissive, yaitu kayak apapun dibolehin, nggak ada batas. Nah, mungkin tipe-tipe orang tua ini yang gue pernah beberapa kali lihat itu, mereka tipe orang tua yang dulu mungkin agak dikontrol sama orang tua mereka. Jadi ke anaknya mereka sendiri, mereka pengen kayak, ya kamu bebas-bebas aja. Tapi di sisi yang lain, anak ini juga kayak nggak bisa punya some sort of discipline, atau nggak kayak cara mengarah hidup yang bagus gitu loh. Setelah aku tahu 7 itu, aku makin yakin untuk menyatakan I used to have daddy issue. I'm sorry dad. Semoga bokap gue nggak nonton ini. Jangan sampai Om jangan nonton ya Om. Cuman ya udah, gue nggak ngomong sesuatu yang berat tentang dia, cuman gue cuma menceritakan pengalaman. Nanti di akhirnya, kalau bisa jangan nonton sampai tengah doang, nonton sampai habis, oke? Apa yang membuat gue yakin? Pertama, memang ada momen dimana kehadiran bokap gue itu nggak selalu ada. Mungkin karena dia kerja di luar kota, sedangkan gue harus sekolah gitu kan. Jadinya gue jarang ketemu. Yang kedua, ketika kita ketemu, kita tuh cuman yang kayak formal, kayak istilahnya cuma basa-basi biasa aja gitu. Udah makan belum? Gimana sekolahnya? Kita nggak punya kesempatan untuk benar-benar ceritain apa yang kita rasain. Sedangkan sebagai anak muda yang lagi bertumbuh, kita tuh butuh banget
kayak this kind of attention, kayak the feeling of security, the feeling of kayak kamu bener-bener dicintai itu tuh kamu butuh banget. Nah sedangkan dulu gue merasa itu yang bener-bener hilang. Even ketika gue dibully pun, gue nggak bisa cerita itu ke my parents. Gue nggak punya, I don't have someone to talk to, someone to kayak nanya what should I do. Nggak ada someone juga yang bisa kayak calm me down, kayak it's okay, ini nggak apa-apa. Saking ada gapnya ini, aku nggak ngerasa aku mampu untuk ceritain ini secara emosional ke my parents, terutama my dad. Ini tuh bisa terjadi karena efek dari yang tadi, source of rejection. Aku tuh udah ada ketakutan itu karena aku tahu aku sering ditolak. Ditolak dalam artian, misalnya contoh, aku mau pergi ke satu acara, my parents bakal yang kayak, kamu ngapain? Kamu mau ini doang kali? Kayak dia tuh udah sering kayak kecurigaan yang super tinggi. Ketakutan atau dia punya suatu, ya gimana pun parents kita kan juga orang tua untuk pertama kalinya mereka juga kan. Pasti mereka juga punya childhood trauma mereka. Mungkin orang tua aku tuh takut banget. Aku cuma mau pergi ke rumah teman, dia pasti yang akan nanya di rumah siapa, sama siapa, berapa cewek, berapa cowok, di rumahnya ada orang tua yang kayak gitu-gitu. That's why aku udah takut duluan. Karena aku tahu every time I ask for something, dia bakal say no gitu. Nah akhirnya aku banyak mengumpat-ngumpat, gak cerita ke dia. Aku suka bohong mungkin dulu, small stuff ya, nggak yang kayak bohong yang sampai gila gitu guys. Kalau misalnya dibilang controlling, nggak sih. Aku nggak dikontrol yang kayak kamu tuh harus kayak gini, nggak. Dulu aku di sekolah juga nggak yang dituntut sampai kayak harus juara 1 atau misalnya kayak harus good in music atau sports, enggak. Kalau kamu gimana? Kayak ciri-ciri apa yang kamu merasa terjadi di childhood? Cuman satu sih, absen. Bagus. Ya gimana? Fisiknya absen. Jadi gimana ya I can't help it. Emang absen aja. That's it. That's the only thing. Tapi aku boleh tahu gak? Itu dari 13. umur berapa? Jadi kalau gue look back sekarang, jujur itu waktu-waktu yang sangat penting untuk mempunyai sosok ayah sebenarnya. Menurut gue ya. Kamu pernah dengar ini nggak? Di fase umur seorang manusia, usia paling penting untuk pertumbuhannya itu di umur 3 dan 13. Makanya kayak 3 itu dimana dia beranjak dari bayi menjadi manusia yang udah mulai tahu bagaimana berjalan, bagaimana berbicara. Dia udah terintroduce sama primary ability-nya manusia pada tahap pertama. Nah di tahap kedua, which is pencarian jati diri, itu adalah di umur 13. Dulu waktu pertama kali bokap gue nggak ada, sebenarnya gue nggak sampai yang kayak oh wow kayak kerasa emang kehilangannya kerasa, cuman yang kayak bukan yang sampai di fase hidup ini gue emang perlu banget dia sosok ayah gitu, nggak sampai kayak gitu. Karena kan bokap gue juga waktu masih ada dia juga suka kerja di luar kota kan, jadi kayak memang udah sering nggak di rumah gitu kan for a certain period of time. Cuman sekarang di umur sekarang yang gue udah dewasa, gue udah sadar, itu gue ketika gue lihat balik gue kayak gila, itu umur yang sebenarnya perlu banget sosok ayah yang kayaknya kalau misalnya gue punya sosok ayah, gue kayak bakal avoid a lot of mistakes, avoid a lot of decisions yang gue ambil secara rash dan secara stubborn dan secara secara anak rebel gitu ya, secara anak yang dulu kayak nggak tahu apa-apa terus kayak sotoy gitu, reckless. Jadi kayaknya itu hal yang menurut gue bisa di avoid kalau misalnya gue sosok ayah. Cuman ya what can you do? Tapi dari keabsenan itu tadi kan kamu bilang kan ya kamu jadinya impactnya ke beberapa decision yang kamu ambil mungkin sebenarnya bisa aja nggak perlu kamu laluin gitu. Tapi ada nggak impact lain, misalnya contohnya ke bagaimana kamu expect pasangan kamu nge-treat kamu atau nah itu kayaknya dari gue punya semacam daddy issues gitu ya. Gue dulu gue lebih tend to mencari partner yang bisa kayak semacam lindungin gue gitu loh, seakan-akan kayak sosok ayah gitu loh, ngerti gak sih? Jadi dulu gue tuh gak tau kenapa very attracted to people yang overprotective. Menurut gue itu hal yang sangat amat attractive or like sangat amat kayak nunjukin kalau lu tuh bisa kayak jadi bagian hidup gue, kalau lu tuh bisa kayak jagain gue. Jadi ya sekarang gue sadar, cuman dulu waktu gue masih di umur 13 atau 14, 15, 16 mah ya itu yang gue
mencari di orang gitu loh. Waktu itu gue nggak mungkin gue cari cowok yang lebih yang kayak soft, yang kayak kalem. Gue pasti lebih cari yang kayak rada agresif gitu. For some reason gue juga gak ngerti kenapa, tapi gue tahu itu stems from daddy issues gitu. Kalau misal Cici sendiri, how does your daddy issues dampaknya ke hidup Cici itu kayak gimana? Menurut aku itu berdampak kedua ya, yang paling kelihatan banget. Pertama ke karakter aku sendiri, kedua ke bagaimana ketika aku mencari pasangan. Kalau ke karakter aku sendiri, aku jadi orang yang sangat mencari approval dari orang lain. Karena aku selalu selalu di reject sih, tapi my dad itu selalu yang kayak gak percayaan. Jadi aku tuh selalu butuh sesuatu untuk kayak approve him kalau gue bisa buktiin lo kalau misalnya gue gak bohong sama lo gitu. Gitu. Kalau misalnya gue benar-benar melakukan apa yang baik, gue gak diem-diem di belakang ngapain gitu. Jadinya gue punya kecenderungan untuk selalu gue bakal buktiin lo, gue butuh approval lo kalau misalnya gue sesuai dengan apa yang lo mau. Gue jadi orang yang kayak agak people pleaser. Nah tapi kalau misalnya ke mencari pasangan, mungkin karena dulu tuh aku tidak mendapatkan this kind of the feeling of secure, jadinya aku pengen banget dulu punya cowok. Aku pengen banget ada satu sosok laki-laki tuh yang kayak aku bisa ceritain tentang perasaan aku, hari aku, yang sebenarnya aku tuh cuman butuh didengerin atau kayak di comfort gitu. Kadang-kadang kan kalau kita cerita ke cewek kan beda ya. Nah jadi aku dulu tuh kayak bener-bener pengen banget, kebelet banget pengen punya cowok. Aku kayak kamu juga, aku bener-bener kayak gampang banget lulus sama cowok tuh yang kayak protective, caring, gitu. Tapi semua itu berubah kayak aku bilang. By the way, aku sempat baca katanya efek dari mommy and daddy issue ini tuh ternyata ada 2. Jadi nggak selalu anak itu akan mereplicate apa yang orang tuanya lakukan ke mereka di kemudian hari. Tapi bisa juga kebalikan. Contohnya misalnya gini, dulu kamu sama orang tua kamu berargumen, orang tua kamu itu cenderung diemin kamu, kayak kasih kamu silent treatment misalnya gitu, dan masalahnya nggak dikelarin, nanti di bring up lagi, misalnya gitu. Nah ada orang yang akan mereplicate their parents punya behavior yang seperti itu. Ya udah, suatu saat ketika dia di dalam hubungan, ketika dia berantem sama pasangannya, dia akan diemin pasangannya. Nah tapi bisa juga sebaliknya. Bisa juga sebaliknya dalam artian karena dia udah tahu bagaimana perasaannya didiemin ketika lagi ada argumen, dia nggak mau melakukan itu ke pasangannya di kemudian hari. Yang kayak malah marah-marah, diomongin misalnya kayak gitu. Nah, jadi semua mommy or daddy issue impactnya itu nggak selalu akan nurun dia ngikutin apa yang orang tuanya lakuin, tapi bisa juga dia ngelakuin yang sama karena dia sudah terbiasa di train seperti itu. Contoh ada lagi, kalau misalnya dulu aku punya teman, dia tuh kalau misalnya kena marah sama orang tuanya tuh selalu akan kunciin dia di kamar. Kunciin dia di kamar, terserah dia mau nangis, mau ngapain. Nah di kemudian harinya dia mereplicate apa yang orang tuanya lakukan ketika dia berargumen sama pasangannya. Dia akan lock herself up di kamar karena itu yang sudah terjadi dari dia kecil. Oh, paham. Ngerti. Tapi kayaknya mommy or daddy issues yang gua personally lebih sering lihat kalau misalnya berperilaku ke pasangan ya. Kalau ini kan lebih yang kayak ke replika ke gimana cara mereka bereaksi ya ke kayak argumen atau gimana gitu kan. Kayaknya kalau misalnya gue lebih sering lihat misalnya kalau kayak dari kita kan, dari issues tuh cenderung membuat kita mencari pasangan yang lebih overprotective atau enggak yang lebih yang kayak strong, friendly, bisa lindungin kita gitu kan. Kalau misalnya gue lebih banyak lihat cowok apalagi yang punya mommy issues, itu mereka lebih memperlakukan pasangannya seakan-akan pasangannya itu nyokap mereka. Banget lagi. Kan kalau misalnya kita berdua sekarang 2024, kita kan lebih mau cowok yang kayak take charge gitu kan, yang kayak manly, yang kayak you book us the restaurant, we just come in with our like little bags and like cute little dress gitu kan. Nah tapi menurut gue cowok yang mommy issues itu lebih yang kayak semua hal di hidup mereka tuh pasti diurusin ceweknya. Hal sesimpel apa ya, makan atau nggak kayak ngeingetin kayak hal-hal yang berhubungan sama kerjaan mereka atau gimana gitu. Or like cowok ini udah pasti depend hidupnya ke ceweknya. Jadi seakan-akan kalau misalnya ceweknya nggak ada, dia tuh pasti nggak bisa hidup. Karena dia udah depend 100% hidupnya ini ke ceweknya. Karena apa? Mungkin waktu kecil dia sosok ibunya tuh nggak ada secara emosional. Jadi dia mencari itu di pasangannya dengan
perilaku pasangannya sebagai sosok ibu yang kayak aku anak kamu, tolong take care aku. Padahal menurut gue sebagai pasangan, kalian tuh harus berdua sama-sama urusin sesama kan. Jangan sampai yang cewek lebih ngurusin yang cowok cuman gara-gara si cowok tuh punya mommy issues dan harap ke ceweknya kalau misalnya kayak ya ini udah tanggung jawab kamu, like I'm like your responsibility, lu harus take care of me from now on. It's not healthy kalau gitu sebenarnya. Kan tadi Cici bilang used to have daddy issues, sekarang udah enggak. What changed? Apa yang ngerubah Cici jadi kayak Cici bisa confidently bilang kayak iya itu dulu kok, sekarang udah nggak ada gitu. Semoga benar-benar kayak udah nggak ada, karena semua ketakutan aku itu udah nggak ada, dan aku udah bisa ngomong plong, dan juga aku sekarang malah jadi attached banget sama my dad. Kalau dulu, kalau bisa kita jangan spend time terlalu lama bareng deh, karena nanti malah jadi, tau gak sih, lebih banyak takutnya. Tapi kalau sekarang aku tuh ngerasa aku nyaman banget. Malah kalau nggak ada dia, aku yang kayak, ketika kamu tahu berita baik, kamu orang pertama yang mau aku kasih tahu tuh kayak papi aku gitu. Aku kayak aduh aku pengen banget kasih tahu papi gitu. Itu tuh berubah banget semenjak COVID. Mungkin pada saat itu kita kan semua terkurung di rumah. A lot of problems juga datang ke my family karena waktu itu juga economics nggak gitu baik. Aku bisa ngeliat pada saat itu papi aku tuh tipe yang kayak pengen banget menjaga kita semua. Dia juga takut banget sama COVID, dia pengen banget menjaga kita semua. Ada momen dimana kita semua tuh rebel. Dulu tuh pesen paket aja orang tua aku takut banget. Terus I did something yang bikin aku sampai nangis di meja makan. Jadi kayak di situ ya kita mulai lebih open communication-nya. Mulai ngobrol lagi, mulai benar-benar menyampaikan apa sih isi hati kita. Nah dari situ ketika kita sama-sama menyampaikan isi hati kita tuh kita baru tahu, kita baru ada empati satu sama lain. Nah tapi sebelum itu menurut aku tipsnya itu adalah memaafkan. Sebenarnya bukan gue kayak lu minta maaf dong sama itu, nggak mungkin lu minta orang tua lu minta maaf, bukan. Tapi aku pernah menempatkan diri aku, mencoba untuk menempatkan diri aku di posisi mereka. Pertama, kayak aku bilang tadi, ya orang tua kita juga menjadi orang tua ini pertama kali di dunia. Mereka juga nggak punya guidebooknya, nggak punya rumusnya gimana sih cara mendidik anak gitu kan. Dan mereka juga punya childhood mereka sendiri, mungkin mereka juga punya trauma mereka sendiri. Dan juga ketika mereka menjadi parents, banyak banget masalah-masalah yang hadir. Jadi mungkin dulu aku flashback kayak, oh mungkin orang tua gue nggak hadir buat gue karena ya dia mencari sesuatu untuk dia provide ke keluarganya. Mungkin pada saat itu ngerti. papaku selalu bilang kayak, kenapa kamu harus menikah saat kamu udah financially stable? Karena ada 3 hal yang bisa merusak rumah tangga kamu. Pertama itu financial. Ketika kamu tuh nggak ready, itu tuh antara kamu men-sacrifice your time for your kids atau kamu men-sacrifice your time for your career. Yang kedua itu adalah agama, kepercayaan, dan yang ketiga itu adalah orang ketiga. Pada saat itu mungkin papaku tuh masih sangat fokus kepada mengejar karirnya. That's why kita yang di rumah kehilangan figur dia. Aku pada saat itu kayak ya udah, itu bukan fully salah dia, nggak ada dia gitu. Dan juga pada saat itu aku juga mencoba untuk memaafkan dalam artian menerima dan tahu kalau itu tuh bukan salah mereka. Walaupun mungkin ada yang intentionally mereka lakukan, mungkin harusnya mereka bisa mengontrol emosi mereka atau gimana. Tapi kita juga saling memaafkan dalam artian ketika kamu memaafkan itu, kamu membuka diri kamu tahu kamu pengen something to be better. Makanya pada saat itu aku memberanikan diri aku untuk mengeluarkan semua unek-unek aku kasih tahu kalau misalnya aku tuh susah banget loh. Aku dulu mau ngomong sama papi aja, hati aku tuh rasanya kayak nyes gitu. Tapi setelah itu dia mulai kayak, oh ternyata anak aku tuh merasa begini. Mungkin selama ini kita nggak ngomong ke dia, ya dia juga nggak tahu gitu. Dan ketika aku ngomong ke dia baru tahu, oh ternyata anak aku tuh udah dewasa ya. Anak aku tuh pola pikirnya kayak gini ya. Selama ini aku tuh selalu mencurigakan dia tuh salah gitu loh, misalnya gitu. Nah dari situ tuh pelan-pelan komunikasi sih. Komunikasi itu jadi kayak ada terbuka. My dad juga lagi lebih open minded semenjak dia punya social media. Dulu tuh dia kayak mungkin kerja gitu kan, tapi mulai dia punya ada Instagram, dia udah melihat dunia, dia bisa ngelihat apa yang aku posting juga mungkin. Nah dari situ muncullah kayak ada kepercayaan, kayak pelan-pelan itu akan sembuh. Kamu sendiri juga harus memaafkan diri kamu sendiri juga, dan jangan selalu mengungkit apa yang masa lalu. Apa yang udah masa lalu udah terjadi,
ya udah jangan menjadi itu yang menghambat kamu untuk kayak merubah sesuatu di masa depan. Kan your relationship with your dad improved kan? Did it change the way standard Cici towards pasangan hidup Cici? Jujur kayak tadi aku bilang, waktu aku punya gap itu with my dad, aku tuh pengen banget punya cowok. Sekarang kebalikannya, aku tidak merasa ada satu rasa yang hilang atau kurang. Kalau dulu tuh kan aku selalu ngerasa kayak ada satu sosok yang makanya kurang. mencari. Makanya mencari. Aku pengen ngebet banget punya cowok. Paham. Tapi kalau sekarang tuh aku bener-bener Paham, I feel fulfilled, kayak gak ada yang kurang. Bukan berarti aku gak mau cowok, cuman pada saat ini aku mau bukan karena aku merasa kurang, tapi aku mau karena memang suatu saat kita saling melengkapi gitu loh. Ngerti gak sih? Kita emang cocok gitu. Dan kalau misalnya untuk melihat ke pasangan, aku lebih refleksnya ke diri aku sendiri sih. Kayak aku benar-benar melihat kalau menjadi orang tua itu adalah hal yang sangat, itu adalah berkat, tapi itu adalah satu pekerjaan yang sangat berat yang kamu harus lakukan tanpa pamrih. How about you? Kalau kamu gimana? Kalau gue sendiri, kan emang gak ada sosok ayah yang gue bisa kayak improve the relationship kan. Kalau kayak Cici kan your relationship with your dad improve, makanya Cici ke pasangan hidup tuh kayak Cici kayak ya udah Cici cari yang melengkapi aja, kayak bukan nyari yang overprotective lagi gitu kan. Kayaknya gara-gara gue nggak punya kayak sosok ayah, ya benernya my mom is both my dad and my kayak mom figure gitu kan. Cuman tetep lah, kayaknya ada bedanya. Kayaknya over the years, gue lebih less mencari kayak yang sosok overprotective atau sosok apa, karena gue sendiri menjadi sosok itu untuk diri gue sendiri. Kalau paham, ngerti gak sih? Yang kayak gue sekarang bisa put boundaries biar gue nggak disakitin sama orang. Gue cari cara gimana gue bisa kerja keras bener nanti masa depan gue. Hal-hal kayak gitu, yang lebih yang kayak gue memberi diri gue sendiri tuh lebih banyak self love. Jadi that gap yang gak ada sosok ayahnya itu, gue filled with self-love to the point sampai gue tuh gak harus mencari that gap in someone else. Yeah, exactly. Itu sih, itu yang what change in me sih. Untuk menutup episode kali ini, aku mau sekalian mengkonklusikan, sekalian pengen kayak mengingatkan juga kalau misalnya mungkin kalian punya daddy or mommy issue, itu tuh bisa diperbaiki. Buktinya aku sendiri, I used to have daddy issue, tapi sekarang aku udah bisa menjalin hubungan yang even better dengan my dad. Nah, jadi kalau kalian punya, kalian bisa mungkin cerita ke orang terdekat untuk pelan-pelan kalian bisa memulai journey itu. Atau kalian cari safe space kalian. Kita pun mungkin bisa menjadi safe space kalian. Kalian boleh cerita ke kita atau minta pendapat mungkin gitu kan. Untuk kalian yang sekarang mungkin kalian ngerasa kayaknya gue punya deh daddy issues, atau kalian gue punya deh mommy issues. Gue cuma di sini mau mengingatkan kalau misalnya kalian punya issues itu, jangan pernah menggantikan figuran ayah atau ibu di hidup kalian dengan pasangan kalian. Pasangan kalian tuh nggak bakal pernah ngegantiin orang tua kalian. Jadi kalau misalnya kalian bukan tipe yang kayak Ciferen, bukan tipe yang bisa memperbaiki relationship kalian sama orang tua kalian, ya sudah, kalian memperbaiki relationship kalian sama diri kalian sendiri. Supaya kalian jangan sampai mencari sosok tersebut di orang lain dan mempunyai ekspektasi yang lebih tinggi, supaya pasangan kalian tuh kayak bisa menghidupi kalian seakan-akan mereka tuh kayak orang tua kalian gitu loh. Karena itu ekspektasi yang sangat-sangat gak realistis sama sekali. Jadi, work on self-love, work on self-healing, and kayaknya mostly work on acceptance. Relationship kalian sama orang tua kalian tuh gak bisa diperbaiki lagi. Itu satu hal yang emang sedih, kayak itu satu hal yang kalian juga harus suatu hari harus terima. Jadi kalian tuh harus live with it. Yang kayak, okay, this happened to me, tapi gara-gara itu gue jadi orang yang seperti ini sekarang. Gue jadi orang lebih baik sekarang. Kayak gitu. Thank you everyone buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian punya pertanyaan, punya pendapat, atau kalian pengen cerita ke kita berdua, kalian boleh banget. Kita udah cantumin Instagram kita berdua, by the way. Kalian boleh chat pribadi ke kita. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan juga turn on the notification bell supaya kalian bisa tahu setiap kita drop a new video. Follow our Instagram and our TikTok at Tiba-Tiba Kepikir. And last but not least, thank you so much for watching this episode, everyone. Bye-bye! Bye-bye!